Teman-teman semua dimanapun kalian berada, shalom. Gimana kabarnya teman-teman saat ini? Ya, semoga teman-teman saat ini baik-baik saja, sehat, semangat, dan sukacita. Yuk, sekarang kita mulai sekolah minggu dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anak-Mu akan beribadah, kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa kurang satupun apapun. Kami yakin Roh Kudus menyertai dan hadir dalam tengah-tengah kami, dalam nama Allah Bapa, Putra, Tunggal Yesus Kristus, dan dituntun kuasa Roh Allah yang suci dan kudus. Amin. Terima kasih Tia yang sudah memimpin doa pembukaan. Nah, minggu ini kita akan bersekolah minggu masih secara online. Ingat pesannya kalau kita sekolah minggu secara online, kita harus sudah mandi, berpakaian rapi, tidur yang manis, jangan sampai tiduran atau mainan ya. Iya. Dan jangan lupa Alkitab dan persembahannya disiapkan. Nah, sebelum mulai ibadah kali ini, marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Siapkan Alkitabnya. Nah, sekarang anak-anak sampai mendengarkan, kita harus duduk yang manis, tidak boleh rame, tidak boleh sambil makan atau ngemil, tidak boleh sambil bermain. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita dari siapa, Mbak Petri? Ayo, kira-kira siapa ya? Adik-adik bisa nebak nggak? Iya, minggu ini kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Tere. Sebelum mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Selamat pagi anak-anak, shalom. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang akan dibacakan nanti oleh Mbak Tia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk
Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu. Dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yesaya 7 ayat 1-17. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggalkanlah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua patung api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu sungguh tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkata, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kau melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya dia Immanuel. Ia akan makan dahi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, setelah tadi kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kisah Raja Ahaz dan orang Yehuda. Raja Ahaz dan rakyat Yehuda merasa takut sekali dan gentar karena Rezin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel, telah bersepakat untuk menyerang Yerusalem, ibu kota Yehuda. Pasukan mereka sudah berkemah di daerah Efraim dekat dengan wilayah Yehuda.
Tuhan mengutus Yesaya untuk menemui Ahaz yang saat itu sedang berada di saluran pembuangan air untuk menyusun strategi bagaimana caranya nanti menghadapi serangan dari Rezin dan Pekah. Tuhan berpesan melalui Yesaya agar Ahaz tidak perlu takut dan cemas terhadap serangan tersebut, karena Tuhan akan menolongnya. Rezin dan Pekah tidak lama lagi akan dikalahkan oleh Asyur. Melalui Yesaya, Tuhan menyuruh Ahaz meminta tanda kepadanya sebagai bukti bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya, menolong Ahaz dan Yehuda. Tanda tersebut bisa dari atas atau dari langit dan dari bawah bumi. Tanda apa itu? Sepenuhnya diberikan kesempatan kepada Ahaz untuk memintanya. Namun jawaban Ahaz bagaimana, anak-anak? Jawaban Ahaz itu sungguh terlalu. Ahaz itu menolak mentah-mentah anak-anak tawaran dari Allah tersebut dengan berdalih, aku tidak mau mencobai dan aku tidak mau meminta kepada Tuhan, aku tidak mau mencobai Tuhan, katanya begitu. Tentu saja hal tersebut mengecewakan Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa Ahaz sudah lama meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Namun Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang selalu memberikan kesempatan kepada Ahaz untuk tetap bisa merasakan pertolongan dan belas kasihan Tuhan, sehingga Ahaz mau berbalik kepada Tuhan. Namun dengan angkuhnya Ahaz menolak sekali lagi pertolongan Tuhan dan memilih pertolongan dari Asyur. Karena itu Tuhan sendirilah yang menetapkan sebuah tanda bagi keselamatan umatnya, yaitu seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pernah nggak anak-anak merasakan dalam masalah atau mengalami ketakutan yang luar biasa ketika anak-anak akan menghadapi tes? Pernahkah anak-anak mengalami masalah nanti bagaimana untuk mengerjakan tes, apakah bisa atau tidak? Ataukah juga anak-anak mengalami ketakutan saat tidur di malam hari, merasakan hujan deras, ada petir, sungguh menakutkan. Nah, kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Anak-anak mencari pertolongan kepada siapa? Kepada mama atau papa? Atau kepada kakak atau pada teman? Kalau untuk anak-anak yang sudah besar yang akan menghadapi tes, ketakutan itu wajar, karena nanti ketika menghadapi tes takut tidak bisa, takut salah, takut banyak, nanti tidak naik kelas. Nah, pada saat itu jalan yang harus dilakukan adalah bagaimana anak-anak? Ketika kita sedang berada dalam masalah, yang selalu harus kita cari adalah Tuhan yang pertama kali, karena Tuhanlah yang siap menolong kita. Tuhan sudah mempersiapkan pertolongan bagi kita, anak-anaknya, ketika kita minta untuk menolongnya. Jadi anak-anak, janganlah cemas, janganlah takut ketika menghadapi sesuatu yang kira-kira anak tidak bisa menyelesaikan masalah. Datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan hikmat kepada Tuhan, minta pertolongan dan hikmat Tuhan,
ketika kita menghadapi masalah. Karena Tuhan itu baik. Tuhan sumber pertolongan yang utama. Jangan takut dan jangan sungkan untuk datang kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 8, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Anak-anak, itu tadi cerita dari Bu Tere. Pagi ini kiranya bisa menguatkan iman anak-anak untuk menghadapi masalah. Anak-anak, sekarang Bu Tere akan memberikan tugas aktivitas hari ini, yaitu dengan membuat salib dari kertas lipat dan hati juga dari kertas lipat, kemudian 2 telapak tangan orang tua yang digambar kemudian dipotong sebagai lambang wakil Allah di dunia. Kedua tangan itu terbuka, merupakan lambang tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk menolong dan memeluk anak. Nanti hasilnya akan seperti ini. Anak-anak nanti bisa meminta tolong kepada mamah papahnya untuk membikinkan dan ditulisi seperti ini. Tulisannya adalah tangan dan hati Tuhan selalu terbuka untuk menerima. Nah, itu ada titik-titiknya ya di bawahnya ya anak-anak, itu nanti diisi nama anak-anak. Silahkan kalau sudah selesai, sudah jadi seperti ini, difoto, terus nanti dikirimkan di Play Kids Station. Minta tolong sama mamah papahnya untuk mengirimkan hasil karya anak-anak di Play Kids Station. Bu Tere tunggu ya. Terus hari ini sudah selesai Bu Tere bercerita, kiranya anak-anak selamat beraktivitas, selalu di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati. Dadah. Nah, anak-anak, itu tadi cerita dari Bu Tere. Nah, tadi ceritanya bagaimana? Ceritanya tentang apa? Ayo. Ada yang tertidur atau tidak? Nah, tentunya tidak ya. Nah, kalau ada aktivitas jangan lupa dikerjakan ya. Nanti bisa minta tolong bantuan dari kakak, papa, kakek nenek maupun orang-orang yang ada di rumah ya. Dan jangan lupa tugasnya dikirimkan di WA untuk Kids Station ya. Kita akan menyanyikan lagu untuk persembahan. Sambil mengaturkan persembahan, kita sambil menyanyikan lagu ya. Kita mengakhiri ibadah ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini, sertai dan jagai kami Tuhan, supaya sehat selalu. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah
kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sudah tiba saatnya sekolah minggu pada hari ini berakhir. Nah, pesan dari saya, Bu Nani dan Kak Catherine, nah, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Apabila memang perlu keluar, harus memakai masker, ya. Nah, anak adik, marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan